Kamu pasti tidak akan percaya kalau game yang tidak terkenal ini ternyata masuk ke dalam jajaran top 10 sebagai game dengan penjualan terbanyak di konsol PS2, mengalahkan game yang sangat populer di rental PS. Yuk tonton video ini sampai habis karena kita akan membahas mengenai 10 game terlaris di konsol PS2. Bersama saya Gangsar, let's go! PlayStation 2 adalah konsol generasi kedua yang diproduksi oleh Sony Computer Entertainment mulai tahun 1999 sampai 2013. Selama masa produksinya tersebut, PS2 telah menghadirkan ribuan judul video game yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh developer-developer indie maupun terkenal seperti Sega, Konami, Square Enix, Ubisoft, dan masih banyak lainnya. Dari ribuan game tersebut, ada sebagian game yang dianggap sebagai game terbaik sepanjang masa karena sukses memberikan pengalaman gaming yang seru dan sangat membekas di hati para gamer. Bahkan melebihi keseruan game-game di generasi konsol Sony sebelum dan selanjutnya. Maka sudah tidak heran lagi kenapa banyak orang yang menjuluki PS2 sebagai konsol terbaik sepanjang masa. Saya yakin dari kamu semua pasti tumbuh besar bersama PS2 kan? Pasti zaman-zaman kamu SD atau SMP minimal pernah lah sekali bolos sekolah hanya untuk bermain PS2 di rental. Tetapi kamu tahu gak sih kalau hampir semua game-game PS2 yang terkenal di rental PS itu banyak yang tidak masuk ke dalam 10 daftar game terlaris di konsol PS2. Malah game-game inilah yang diam-diam mempunyai penjualan terbanyak. Nah, apakah kamu penasaran? Kali ini saya akan memberitahu 10 game apa sajakah itu. Dan apakah game favoritmu masuk ke dalam daftar? Yuk langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Di urutan ke-10 game terlaris di konsol PS2 sepanjang masa ada game Kingdom Hearts yang dirilis pada tahun 2002 yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Square Enix. Game ini mengambil konsep RPG, bercerita tentang seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Sora yang berpetualang setelah tanah kelahirannya hancur oleh makhluk jahat yang dijuluki Heartless. Ia dibantu oleh teman-temannya untuk satu tujuan, yakni mengembalikan kembali tempat tinggalnya. Saya pernah memainkan game ini di PS2 dan kesan yang saya dapat adalah sesuai genrenya, game ini mirip sekali dengan game Square Enix yang lain yaitu Final Fantasy. Karena menurut saya game RPG terlalu banyak obrolan daripada aksi. Saya tidak begitu terkesan. Semua kembali lagi ke masalah selera. Karena di luar sana juga pasti banyak gamer yang suka genre RPG. Terbukti game Kingdom Hearts franchise pertama ini mampu terjual sebanyak 5,9 juta kopi. Di urutan ke-9 game terlaris di PS2 ada game Final Fantasy 12. Ya, game yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Square Enix pada tahun 2006 ini memiliki genre RPG lagi. Bercerita tentang perang dua wilayah tanpa akhir antara Arcadia dan Rosaria. Di tengah-tengah wilayah yang sedang bertikai tersebut, terdapat satu wilayah kecil bernama Dalmasca yang akhirnya terkena efek aneksasi dari wilayah Arcadia. Putri kerajaan Dalmasca menciptakan gerakan perlawanan, dan di tengah-tengah perjalanan ia bertemu dengan Van, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi bajak laut langit dengan pesawatnya. Maka bersama-sama mereka bersatu melawan kejahatan Arcadia. Terdengar sangat fantasi bukan? Sesuai dengan namanya, Final Fantasy. Nah, di seri FF12 ini pertama kali Square Enix memperkenalkan fitur-fitur baru seperti open world, point of view kamera yang bisa digerakkan, side quest, sistem pertarungan yang lebih mulus, dan hal-hal baru lainnya. Selama masa perilisannya, game Final Fantasy 12 mampu terjual sebanyak 6 juta kopi. Siapa nih yang sudah pernah memainkan game ini? Bisa ceritakan kesanmu di kolom komentar di bawah. Di urutan ke-8 game terlaris di PS2 selanjutnya bukan dari genre RPG lagi. Kini ada game Tekken 5 yang rilis pada tahun 2005 atas pengembangan Namco dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan gameplay Tekken karena identik di semua serinya, yaitu bertarung secara berhadapan-hadapan. Nah, hal yang baru di Tekken 5 ini dari edisi Tekken-Tekken sebelumnya adalah pertama kalinya muncul fitur kustomisasi fighter, di mana kita bisa mengubah kostum dan warnanya dengan menggunakan poin yang didapat dari mode story, survival, time attack, dan arcade battle. Tekken 5 menghadirkan 32 fighter yang bisa dipilih dan diantaranya adalah 7 fighter baru dan mode alter ego dari Jin Kazama yaitu Devil Jin. Game Tekken 5 ini cocok banget untuk kamu yang suka dengan game genre fighting yang tanpa perlu banyak basa-basi. Di game ini dibutuhkan kecepatan dan analisis saat memencet tombol di stick untuk menciptakan combo-combo yang spesial untuk mengalahkan lawan. Sama seperti Final Fantasy 12, Tekken 5 mampu terjual sebanyak 6 juta kopi hingga saat ini. Siapa fighter favoritmu di game Tekken 5 ini? Kalau saya sih Xiao Yuling ya, karena imut dan seksi.
Next ada game Metal Gear Solid 2 Son of Liberty yang dirilis pada tahun 2001 dan dikembangkan oleh Konami. Game ini memiliki genre action adventure, bercerita tentang Big Shell, fasilitas dekontaminasi laut atau pembersih pantai lepas besar yang dibajak oleh sekelompok teroris dengan nama Sons of Liberty. Mereka menuntut uang tebusan yang sangat besar agar tidak menghancurkan fasilitas tersebut dan tidak membunuh Presiden Amerika Serikat. Big Shell mampu menciptakan bencana yang sangat dahsyat jika disalahgunakan. Di sini Raiden sebagai protagonis menemukan konspirasi kalau Son of Liberty merupakan boneka dari organisasi kuat lainnya bernama Patriots. Karena Sons of Liberty mengetahui rencana sang protagonis, mereka mulai mengganti motif dan identitas diri mereka sepanjang cerita. Metal Gear Solid 2 mendapatkan banyak pujian untuk kualitas grafik, gameplay, dan tingkat kedetailannya. Saya pernah memainkan game ini dan memang kualitas grafiknya bagus banget, terutama pada saat di tengah hutan. Detail-detail kecil seperti gerakan dedaunan sangat diperhatikan. Buat kamu yang suka game bertema tentara yang penuh dengan strategi, bisa banget cobain game ini. Total penjualan Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty berada di angka 7,03 juta kopi. Di urutan kelima ada franchise game paling populer yang diproduksi oleh DMA Design dan dipublikasikan oleh Rockstar, yaitu GTA. Nah, di tahun 2001, Rockstar merilis GTA 3 yang berhasil terjual sampai dengan 8 juta kopi. Singkatnya, GTA 3 bercerita tentang Cloud yang baru saja dikhianati, dirampok, dan ditinggal mati oleh pacarnya. Ia memulai usaha untuk balas dendam dan akhirnya membawanya ke dalam dunia kriminal, narkoba, pertarungan gangster, dan kasus korupsi. Sama seperti game GTA lainnya, game ini menggunakan konsep open world, di mana kita akan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan untuk mencapai titik misi di seluruh kota Liberty City yang terbagi menjadi 3 wilayah utama. GTA 3 ini cukup revolusioner karena di seri ini untuk pertama kalinya GTA mengenalkan fitur 3 dimensi yang selanjutnya diteruskan hingga GTA di versi sekarang. Game ini juga sempat direvisi oleh developer karena kejadian 11 September untuk menghilangkan misi yang berkaitan dengan kejadian tersebut untuk menghormati para korban. Game ini juga cukup kontroversial karena membawa isu kekerasan dan seks. Maka banyak kritik yang dilayangkan oleh gamer pada masa itu karena gameplaynya dianggap tidak beretika dan tidak pantas. Di nomor 5 ada game dari Square Enix lagi, yakni Final Fantasy X yang dirilis pada tahun 2001. Game ini memiliki genre role-playing atau RPG yang berlatar di wilayah sekitar Lautan Pasifik Selatan, Jepang, dan Thailand. Berkisah tentang Tidus, atlet bintang di olahraga fiksi Blitzball. Tidus secara tiba-tiba terbangun di negeri bernama Spyra, di mana negeri asalnya, yakni Zanarkand, telah dihancurkan oleh penjahat bernama Sin. Tidus lalu didaulat menjadi kesatria untuk mengalahkan Sin karena ia tahu kalau identitas Sin adalah ayahnya yang telah lama menghilang. Di game Final Fantasy X, seluruh mapnya dihubungkan satu sama lain, jadi terkesan open world, tidak seperti edisi Final Fantasy sebelumnya yang tiap daerah terbagi-bagi seperti miniatur yang terpisah. Saat kamu menjelajahi dunia yang luas ini, kamu akan menemui musuh secara acak, dan setelahnya latar akan berubah menjadi arena pertempuran, dan kamu wajib untuk mengalahkan dengan mode serangan bergantian seperti ciri khas game RPG lainnya. Final Fantasy X akhirnya sukses terjual di angka 8,5 juta kopi. GTA lagi-lagi menjadi penyumbang game terlaris di PS2 sepanjang masa. Dan kini di urutan selanjutnya ada game Rockstar lainnya, yaitu GTA Vice City, yang dirilis pada tahun 2002. Sama seperti GTA yang lain, game ini mengambil genre aksi petualangan dengan konsep open world. Game ini bercerita tentang seorang mafia bernama Tommy Vercetti yang telah kembali dari penjara, dan kini ia berusaha untuk naik lagi ke puncak kekuasaannya di dunia narkoba. Dia secara perlahan membangun kembali kerajaan kriminal dengan merenggut kekuasaan dari organisasi kriminal lain di seluruh penjuru kota. Vice City sendiri berlatar di kota Vice yang merupakan parodi dari kota Miami. Makanya di sepanjang game, vibes pemandangannya ada di daerah yang hangat dan di pinggir pantai. Namun sayangnya di GTA Vice City ini tokoh utamanya tidak bisa berenang di air karena fiturnya belum ditemukan. Sama seperti game GTA yang lain, GTA Vice City juga tidak luput dari protes para gamer. Kali ini isunya adalah kontroversi atas penggambaran kekerasan dari kelompok ras tertentu. Tetapi walaupun demikian, GTA Vice City tetap mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya sebagai Game of the Year pada tahun itu. Dan penjualannya pun sukses dengan 10,5 juta kopi. Sekarang kita memasuki urutan ketiga sebagai game terlaris di PS2. Ada game Gran Turismo 4 yang dikembangkan oleh Polyphony Digital dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 2004. Ini adalah game simulasi balapan mobil yang tingkat kesulitannya di atas game balapan mobil lain seperti Need for Speed. Karena tidak hanya fokus di gas dan rem, namun manuver dan personeling juga bermain di game ini. Di dalamnya kamu bisa mengendalikan 721 pilihan mobil dari 80 pabrikan mulai dari mobil jadul hingga mobil konsep masa depan. Pilihan tracknya juga banyak, yakni mencapai
mencapai 51 track. Pemain wajib mengalahkan lawan AI di setiap tantangan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan poin kemenangan yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade mobil. Lalu ada lagi fitur baru yakni B-Spec, di mana kita bisa bermain sebagai kepala kru balap yang tugasnya memberitahu pengemudi seberapa agresif balapan, kapan harus menyalip, dan mengamankan pit stop dengan memantau tingkat kehalusan dan daya tahan bahan bakar. Feel simulasi balapan mobil sungguhan benar-benar terasa nyata di game ini. Untuk penjualannya sendiri, game ini cukup fantastis, yakni 11,7 juta kopi. Franchise Gran Turismo lagi-lagi merajai game terlaris di konsol PS2 nih. Setelah tadi kita membahas adiknya yaitu Gran Turismo 4, kini giliran kakaknya yang numpang majang adalah Gran Turismo 3 Aspect. Game yang dikembangkan oleh Polyphony Digital dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 2001 ini berhasil terjual sebanyak 14,89 juta kopi. Oh ya, Gran Turismo 3 ini adalah game eksklusif di PS2 ya teman-teman. Jadi kamu tidak bisa memainkannya di platform lain. Tujuan permainan ini adalah untuk memenangkan setiap pertandingan balapan dan kejuaraan yang disediakan dan menyelesaikan tes lisensi. Setiap tahap tertentu kita akan mendapatkan hadiah mobil baru yang bisa digunakan. Di Gran Turismo 3 terdapat sebanyak 10 trek aspal dan 4 trek tanah yang semuanya adalah trek fiktif. Pilihan mobilnya juga ada banyak, mulai dari mobil biasa sampai mobil F1. Karena Gran Turismo 3 ini adalah versi pendahulu dari Gran Turismo 4, maka maklum saja jika fitur-fiturnya tidak sebanyak dan selengkap adiknya. Menurut saya pribadi, game Gran Turismo ini sangat terkenal di luar negeri, tetapi tidak di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri, gamer umum lebih familiar dengan game balapan yang simple seperti seluruh seri Need for Speed. Tetapi untuk game expert pasti tidak ketinggalan memainkan game Gran Turismo ini. Dan game yang menduduki peringkat pertama sebagai game terlaris di konsol PS2 adalah tidak lain dan tidak bukan GTA San Andreas. Ya, game yang dikembangkan oleh Rockstar North dan dipublikasikan oleh Rockstar Game pada tahun 2004 ini mengambil konsep game open world yang bercerita tentang mantan gangster berkulit hitam bernama CJ atau Carl Johnson yang kembali ke tanah masa kejayaannya setelah lama pergi dan berniat untuk menyatukan dan merebut kembali kekuasaan gangsternya setelah mengetahui kematian ibunya di Los Santos. Karena game ini berkonsep open world, maka kita bisa melakukan hal apapun di kota San Andreas dan bebas juga untuk memilih misi-misi yang disediakan. Sama seperti game GTA lainnya, misi-misi di game ini kebanyakan bersifat kriminal seperti mencuri, merampok mobil, berlatih senjata, penembakan, penyerangan, dan lain-lain. Awalnya game ini memiliki rating major, tetapi ada kontroversi di GTA San Andreas karena adanya permainan mini-sec hot coffee yang ditemukan pada versi Microsoft Windows, sehingga membuat rating game ini sempat berubah menjadi game dewasa yang akhirnya ditarik oleh pihak retailer. Dan setelah Rockstar menonaktifkan fitur mini-sec hot coffee tersebut, maka GTA San Andreas kembali mendapatkan rating major dan kembali membuat penjualannya meningkat. Terhitung sampai saat ini, game GTA San Andreas sudah terjual sebanyak 17,3 juta kopi di konsol PS2. Saya cukup mempunyai banyak kenangan dengan game GTA San Andreas ini karena di luar misi, kita bisa secara bebas mengeksplor wilayah yang luas banget dengan berbagai macam fitur tindakan yang tersedia seperti berkendara, makan, berenang, berkelahi, dan lain-lain. Saya yakin banyak dari kamu semua yang seperti saya, memainkan game ini tapi tidak peduli dengan misi-misinya. Kamu hanya ingin jalan-jalan saja untuk bisa merasakan feel yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Pada masanya, grafik dan gameplay game GTA San Andreas juga bisa dibilang groundbreaking karena cukup realistis dan berbeda dari game yang lain. Easter egg dan misteri di game ini juga banyak banget. Favorit saya adalah touring menggunakan motor trail sambil mendengarkan lagu-lagu di radio ke kota lain dan nginep di tengah hutan untuk bertemu dengan hantu. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 10 game dengan penjualan terbanyak di konsol PS2. Apakah game favoritmu masuk ke dalam jajaran tersebut? Kalau saya sih tidak ya, karena game favorit saya adalah Downhill Domination dan Winning Eleven. Mungkin game-game itu hanya populer di Indonesia saja ya, tidak di luar negeri. Seperti contoh lainnya, game WWE, God of War, Def Jam, God Hand, Rumble Racing, Guitar Hero, dan masih banyak lainnya yang juga tidak masuk. Nah, dari video kali ini, kita bisa belajar kalau tiap negara itu punya game masing-masing yang populer. Kita tidak bisa langsung menjustifikasi jika ada sebuah game di Indonesia yang sangat ramai, akan ramai juga di luar negeri. Nyatanya tidak demikian. Contoh saja game Mobile Legends. Di Indonesia, game ini luar biasa ramai. Bahkan turnamen-turnamennya pun berhadiah miliaran. Tetapi di Amerika, Eropa, dan Asia Timur, hanya sedikit yang memainkannya. Kedepannya, saya ingin membahas daftar 10 game terlaris di konsol PlayStation yang lain, seperti PS1, PS3, PS4, dan PS5. Jika kamu setuju dan tertarik, boleh komen saja di bawah. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk membuat video di channel Ria Gadget.
Gadget. Karena di sana kamu akan tahu kalau alat shooting murahan di bawah 100 ribuan pun mampu membawa channel ini mencapai 11.000 subscriber. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.